Allahu Allahu Allah ya Sayyidi ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia, kejayaan manusia, kemuliaan manusia, kesuksesan manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, meyakini sempurna seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang kita periksa kondisi iman kita hari ini, hadirin mulia. Yang kita yakini hari ini bukan perintah Allah dan Rasulnya, betul nggak? Tapi keraguan-raguan makhluk. Allah telah menjelaskan kemuliaan, kejayaan ada dalam agama. Kita tinggalkan agama. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. Berapa orang ke masjid? Kalau Allah jaga kita, Pak, siapa yang bisa memberi mudarat kepada kita? Nggak ada. Paham? Jadi antum sudah salat subuh di masjid nih, antum dalam penjagaan Allah. Di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada janji-janji Allah, ada kejayaan, ada kesehatan. Ya. Sebetulnya kalau umat Islam ini hari ini hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, tak akan ada fitnah datang. Nah, maka ini ujian untuk kita semua. Pandemi ini, hadirin mulia, adalah ujian iman. Ada dengan pandemi ini orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan masuk musibah ini ada orang semakin jauh dari Allah. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, saatnya sekarang kita semua yang hadir di majelis ini kembali kepada Allah. Ya, banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Iya. Pemilik alam semesta ini siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang menciptakan jin siapa? Allah. Yang menciptakan virus siapa? Allah. Yang memiliki virus siapa? Allah. Kalau kita sedang berjalan tiba-tiba, ya, di depan kita dikepung anjing, Pak. Kita mau datang ke rumah orang nih, tahu-tahu orang tadi punya anjing. Anjingnya mau menggonggong kita, mau menggigit kita. Apa yang kita lakukan? Lari? Dikejar sama anjing. Anjing larinya cepat, Pak. Pasti kita kena. Dilawan, dia banyak. Anjingnya anjing pitbull lagi. Itu kalau gigit, Pak, nggak lepas, Pak. Orang yang cerdas, dia akan teriak, memanggil pemilik anjing. Ya, ketika pemilik anjing keluar dari rumahnya, tak perlu tunggu lama, dia cuma panggil Blackie. Anjing goyang-goyangkan ekornya, masuk ke rumah. Sekarang ada nggak, Pak? Mohon maaf ya, kita dengar hari ini dari pemerintah kita untuk menggunakan kekuatan rohaniat kita, untuk menggunakan kekuatan iman untuk melawan wabah ini. Nggak ada kekuatan akal, logika semua.
Logika. Apa yang terjadi? Masalah semakin berunyam, semakin banyak, semakin parah. Ada sebuah kekuatan yang terdahsyat di dunia ini, hadirin mulia. Itu kekuatan iman. Lebih hebat dari kekuatan ekonomi, lebih hebat daripada kekuatan teknologi, lebih hebat daripada kekuatan senjata apapun. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Menangnya umat Islam, tersebarnya Islam itu bukan karena kekuatan ekonomi, Pak. Bukan karena senjata umat Islam hebat, bukan karena kita banyak, bukan karena umat Islam punya kekuasaan, tidak. Tersebarnya Islam, hadirin sekalian, karena umat Islam melibatkan Allah, karena pertolongan gaibiahnya Allah, karena nusrah gaibiahnya Allah. Di perang Badar itu punya apa umat Islam, Bang? Punya apa? Jumlah 313 orang saja. Senjata banyak yang nggak pegang senjata, hanya pegang pelepah kurma saja. Datang cuma mencari air untuk diminum. Tidak ada persiapan untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berperang. Ternyata dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ribuan orang dengan bersenjata lengkap, dengan persiapan lengkap. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih canggih, perekonomian mereka lebih hebat, kekuasaan mereka yang kuasai waktu itu di Jazirah Arab. Umat Islam punya apa? Hanya punya Allah dan Rasulnya saja. Hanya punya iman sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam di hari itu, hadirin sekalian. Menang sebab apa? Kekuatan iman. Nah, jadi kalau kita mau tahu iman kita hari ini, lihatlah keadaan kita menghadapi masalah ini dengan cara apa hari ini. Bukan dengan iman, Pak, bukan dengan amal, bukan dengan memakmurkan masjid, tapi dengan cara mengunci masjid, melarang orang sholat Id, melarang orang haji umrah. Logika. Kekuatan akal apa yang didapatkan? Masalah bertambah runyam, ekonomi kita bersambat hancur. Nah, maka hadirin sekalian, kita harus yakin dengan janji Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah berjanji, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Karena Allah mampu membahagiakan kita dengan asbab atau tanpa asbab. Allah berkuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah mampu membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Allah mampu membahagiakan kita dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor, dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri, dengan anak atau tanpa anak, dengan teman atau tanpa teman. Allah mampu membahagiakan manusia hatta di dalam api sekalipun. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ditanya sama orang, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Ya. Hari ini kita tinggal di ruangan ber-AC, di rumah mewah, tapi tak bahagia. Mengeluh terus hidupnya. Tak yakin dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah, bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini panggung sandiwara, hadirin sekalian. Apa beda dunia dengan akhirat? Apa, Pak? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selamanya. DS, HS. Maka di mana-mana saya tulis dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Karena hari ini umat Islam tak mengerti, tak berpikir akan perkara ini. Kita nggak lama di dunia ini, Pak. Sebentar saja. Kaya kita hari ini nggak lama, itu kekayaan. Miskin antum nggak lama, itu kemiskinan. Sehat sekarang nggak lama, kesehatan. Sakit nggak lama, penyakit. Susah nggak lama, kesusahan itu. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat,
tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah yang berkuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Tingkatkan iman kalian. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. 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 Masukkan ke dalam hati. Ma fi qalbi ghairallah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Istri jangan masuk hati. Suami jangan masuk hati. Anak jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Dua saja sifat orang beriman, sabar, syukur. Sabar, syukur. Dapat perkara yang disukai, bersyukur. Dapat perkara yang tidak disukai, bersabar. Dapat harta yang banyak, bersyukur. Kurang harta, sempit rezeki, bersabar. Diberi kesehatan, bersyukur. Diberi penyakit, bersabar. Diberi istri cantik, bersyukur. Diberi istri pas-pasan, bersabar. Ya. Dua-duanya baik, Pak. La ilaha illallah. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah clue kehidupan di dunia. Sederhana saja, Pak. Kenali Allah, taati Allah, takuti Allah. Ya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau bertaubat tuh sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Mau tunda-tunda apa lagi, Pak? Sekarang ini musim mati, Pak. Musim mati. Orang mati tiba-tiba. Dia jalan kaki ke rumah sakit, 2 hari di rumah sakit, nggak bisa kita jenguk, nggak bisa kita lihat, mati dia. Mati, nggak bisa kita mandiin, diplastikin, masukin ke dalam peti jenazah. Anaknya nggak bisa cium dia, istri nggak bisa peluk jenazah dia. Nah, itu keadaan sekarang, Pak. Hati-hati ya. Tapi kalaupun nanti antum begitu matinya, Pak, kalau dalam keadaan iman, itu adalah hari raya bagi kita. Bagaimanapun caranya itu cuma asbab saja. Ya. Musibah itu, bencana itu hadirin mulia. Musibah itu bukanlah tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, bukan itu musibah. Musibah itu adalah ketika satu orang mati tanpa iman. Musibah itu ketika orang mati sementara kehidupannya tidak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan mencintai dunia. Maka sebelum kita mati, Bapak Ibu sekalian, please berangkatlah. Berangkat mentaati Allah. Hijrah. Gerakkan kaki, gerakkan tangan, gerakkan fikir kita. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Insyaallah ya. Cari kekuasaan, silakan politikus. Dapat kau kekuasaan, gunakan bantu agama Allah. Jangan kekuasaan digunakan untuk menutup masjid, jangan. Bantu agama Allah. Ya. Hati-hati, Pak. Dunia ini tipu-tipu saja. Pengadilan dunia bukanlah pengadilan sesungguhnya. Di dunia menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Di mana pengadilan nanti? Di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Hai orang-orang jahat, hai orang-orang zalim, lihatlah. Boleh kalian tertawa terbahak hari ini, menindas orang-orang baik, menzalimi orang-orang baik, tapi nanti di akhirat Allah akan lihatkan apa yang terjadi. Ya, boleh sekarang, orang-orang zalim, orang nggak sakit kau bilang sakit, orang nggak covid kau bilang covid, hanya untuk gara-gara materi duit. Nah, ini ada beberapa orang penjahat kayak gitu, Pak. Yang baik-baik kita doakan Allah muliakan dia dunia akhirat, Allah berikan kesehatan. Yang tidak baik, yang jahat-jahat, kita doakan Allah beri hidayah. Beri hidayah. Kemudian dia dengar ini, dia dengar majelis ini.
Kita doa semua, Pak. Doa semua. Baik-baik saja. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tak lama ya. Nah, maka hadirin sekalian, kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah ada janji Allah. Di dalam sunnah ada kemuliaan, ada kesehatan. Coba kalau kita hidup dengan cara sunnah Nabi, Pak, insya Allah Allah beri kesehatan. Ya, Allah beri kesehatan. Tapi bukan berarti orang sakit tapi ini nggak sunnah nih, bukan begitu. Ini ujian. Asbab ini macam-macam. Nabi Ayub itu sakit, Pak, tapi itu ujian dari Allah. Bukan karena kesalahan beliau. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan kepada kita Allah mampu membahagiakan meskipun sakit. Itu Nabi Ayub sakit, bukan susah, Pak. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ketika sakit. Sehingga istri menangis-nangis doa, minta kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau kan Nabi, berdoalah supaya diberi kesembuhan." Enggak mau, Pak. Enggak mau. Jadi Allah mampu memberikan kebahagiaan di dalam penyakit. Allah pun mampu menyusahkan ketika badan ente sehat. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Semua berada di dalam genggaman Allah. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Coba dengarkan baik-baik nasihat ini. Mungkin kita bisa jumpa lagi atau tidak, nggak tahu. Mungkin di pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir. Biasa saja. Dunia ini akan berpisah. Secinta apapun antum dengan seseorang, ujung-ujungnya akan mati juga. Ujung-ujungnya akan berpisah juga. Maka momentum-momentum ciptakan semua kenangan-kenangan terindah sebelum kita mati. Bicaralah yang baik-baik, kalau tidak diam. Tulislah yang baik-baik, kalau tidak jangan usah menulis. Hati-hati nih orang sosmed nih, komen yang baik-baik. Jangan caci maki orang, meskipun pakai fake account, pakai akun palsu, kau caci maki orang, Allah tahu tuh siapa yang nulis. Ya, manusia nggak tahu siapa yang melakukan itu. Nggak usah menyebar aib orang, membuka aib orang, nggak usah fitnah, karena kita juga punya aib. Ya, siapa menutup aib saudara muslimnya, Allah tutup aibnya di dunia akhirat. Tapi yang suka membuka aib orang, maka Allah buka aibnya. Dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Ya, ya saya lihat sudah banyak juga yang tertidur nih. Udah, angkat kepala Pak, angkat kepala. Sebentar lagi, ini 5 menit lagi. Ya. La ilaha illallah. Antum doakan saya, ya Allah, doakan dari Sulaiman, ya Allah, semoga Allah tutup aibnya, Allah muliakan dia, berkahi rezekinya, ya Allah, berkahi umurnya, ya Allah, hantar dia dakwah ke ujung-ujung dunia, ya Allah, kayak Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, ya Allah. Saya doakan kalian juga untuk jadi dakwah, pergi dakwah, lanjutkan kerja Nabi. Berapa bulan? 4 bulan. Cukup 4 bulan. Dakwah ini 2 cara saja, Pak. Yang pertama dakwah di kampung sendiri, yang kedua dakwah keluar kampung kita. Keluar kampung ini nggak suka orang, Pak. Khuruj fi sabilillah, benci orang Islam. Kalaupun ada orang yang keluar kampung bukan didukung, dibilang sesat, Pak. Dibilang goblok, dibilang gila. Ninggalin anak istri katanya. Yang ngomong siapa? Kadang-kadang ustadz, Pak. Karena langka, asing, ghuraba, gharib. Hari ini ada orang yang mau meninggalkan anak istri untuk dakwah, jarang. Kalau meninggalkan anak istri untuk cari duit, oh jago lah, tidak usah diajar. Meninggalkan anak istri untuk mendapatkan gelar S1, S2, untuk pergi menjaga batas negara di perbatasan Papua. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua 4 bulan, ketemu dengan tentara, Pak, di perbatasan. Saya tanya, udah berapa lama di sini, Bang? Dibilang udah 18 bulan. Anak istri aman, dijaga negara. Yakin, Bang. Diutus negara, dia yakin istri dijaga negara. Sekarang dakwah itu diutus Allah, Pak. Kerja sama Allah. Masa kita nggak yakin anak istri kita dijaga Allah? Siap ya? Siap. Antum kalau pergi keliling dunia, Pak, nanti banyak antum lihat. Baru antum, oh iya iya. Oh iya iya, Masya Allah.
Maka jangan di Palembang aja. Kapan-kapan keluar ya, khurus fisabilillah. Pergi ente ke Cina, ke Eropa, ke Rusia. Pakai duit sendiri, jangan bikin proposal. Dakwah bikin proposal, datang ke orang kaya, nggak boleh Pak. Bi amwalikum wa anfusikum. Nih, ahbab-ahbab, teman-teman dakwah, dengar baik-baik Pak. Kapan dakwah kita ini akan sampai ke hati umat? Kapan dakwah kita akan sampai ke hati manusia? Ketika kita datang tidak berhajat dengan keduniaan mereka. Kapan dakwah ini akan menyentuh hati orang kaya? Ketika kita dakwah kepada orang kaya, kita tidak berminat dengan hartanya. Baru terkesan orang kaya. Ini mau datang ke orang kaya, proposal lagi. Ini Pak, nih kemana Pak, nih kita mau bikin acara nih Pak, perlu budget. Itu bukan dakwah namanya Pak. Ya. Cari duit namanya itu. Dakwah bukan cari duit. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya. Faham insyaallah Pak ya? Nah, jadi kalau antum mau jadi dai, udah jadilah dai yang benar, yang ikhlas. Ajak manusia kepada Allah, datangi manusia, enggak usah beda-bedakan, yang kaya datangi, yang miskin datangi. Yang suka datangi, enggak suka datangi, kota-kota datangi, kampung-kampung datangi, pegunungan datangi, pantai-pantai pun disisiri. Menyeberangi lautan samudra, tergantung musyawarah, berangkat. Ya, tidak perlu juga orang tahu juga dengan dakwah-dakwah antum apa yang antum buat, senyap-senyap saja. Ya. Ini talim. Saya kalau pergi dakwah saya nggak bawa handphone Pak. Saya kalau pergi dakwah bawa handphone, matikan handphone, nggak live Instagram, nggak live Facebook. Padahal saya kan orang sosial media Pak. Tapi itu dunia saya, ini dunia ini. Ya, ini dunia. Tinggalkan dunia. Belajar mati sebelum mati. Ya. Latih istri jadi janda supaya nanti kita mati dia nggak teriak-teriak. Ya. Ini banyak jomblo saya lihat nih banyak nih. Iya. Antum cari istri solehah ya. Istri solehah. Istri yang menyejukkan pandangan mata, istri yang selalu menenteramkan hati kita, menyenangkan hati kita. Ya, bukan yang menyusahkan. Bukan yang mengganggu dakwah, tapi membantu dakwah. Antum nikahi orang soleh, menikah karena Allah. Ya. Sehingga nanti kerjasama kita dalam dakwah insyaallah akan menjadi asbab hidayah. Amin. Kemudian ta'lim hadir dihidupkan hari-hari, zikir diperbuat banyak-banyak, dan akhlak diperbaiki. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Ya. Orang tua lebih baik, mereka lebih dulu beramal soleh, pasti pahalanya lebih banyak dari kita. Anak muda lebih baik, karena saya lebih dulu bermaksiat, pasti dosa saya lebih banyak. Orang kaya lebih baik, kenapa? Harta mereka lebih banyak, zakatnya lebih banyak, sedekah lebih banyak, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahala orang kaya lebih banyak daripada pahala saya. Dan orang miskin, katakan orang miskin lebih baik dari saya, kenapa? Tak banyak hisab abang itu di akhirat, pasti dia lebih dulu masuk surga dari saya. Allah beri dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Insyaallah. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Sebaik-baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Bagus, jangan dibalik-balik ya. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain, nah, itu sombong. Lalu ikhlas, dan yang terakhir banyak-banyak zikrul maut. Karena kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Dia mencari siapa yang telah habis rezeki dia makan. Ya. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Asbabnya macam-macam. Ya, ada dengan sakit, ada tidak sakit, tidur aja mati ada. Lagi dengar ceramah mati ada. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang nggak ke masjid, mati. Yang ke masjid, mati. Semua pasti mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan dunia.
يا سيدي يا حبيب